Amerika tidak memiliki teman atau musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Inilah kata-kata Henry Kissinger yang kini semakin relevan dan terbukti kebenarannya. Dulu, di bawah sorotan lampu kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat tampil bak pahlawan, mengguyurkan miliaran dolar kepada Ukraina untuk memadamkan api perang melawan Rusia. Namun, roda takdir terus berputar, dan ketika Donald Trump kembali menaiki tahta kekuasaan, panggung dunia mulai bergetar hebat. Amerika Serikat, yang dulu berdiri di garis depan membantu Ukraina, kini mulai kehilangan minat. Washington tak lagi peduli dengan perang yang telah menguras miliaran dolar dari kas negara, dan Ukraina, yang dulu dipuja-puja sebagai benteng demokrasi melawan tirani, kini dibiarkan berjuang sendirian di tengah kobaran api perang. Sementara itu, NATO dan Uni Eropa yang selama ini menggantungkan keamanan dan berlindung di balik jubah Amerika, kini tersentak, menyadari bahwa mereka hanyalah bidak-bidak yang bisa dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Alih-alih menjadi mitra strategis, Trump melihat mereka sebagai beban, sekutu yang tak tahu diri, selalu menadahkan tangan tapi enggan berbagi beban. Bagi Washington, NATO dan Uni Eropa bukan lagi mitra yang setara, melainkan anak manja yang terus menuntut perlindungan tanpa pernah benar-benar siap berdiri sendiri. Amerika mulai muak menjadi tameng bagi mereka yang hanya berlindung di balik nama besar, tanpa berani menghadapi ancaman dengan penuh kejantanan. Sejak lama, NATO dengan dukungan Amerika Serikat bertindak sekehendak hati, melakukan apapun yang mereka inginkan, mengguncang dunia dengan perang demi perang. Mereka mengebom Yugoslavia, meruntuhkan Serbia. Mereka menginvasi dan menduduki Irak, mengoyak negeri itu hingga porak-poranda. Mereka masuk ke Afghanistan, berjanji membawa stabilitas, tetapi yang tersisa hanyalah kehancuran. Tak berhenti di sana, Libya mereka hancurkan, menggulingkan Gaddafi dan meninggalkan negeri itu dalam kekacauan. Suriah mereka obrak-abrik dengan dalih melawan terorisme, sementara perang proksi terus berkobar. Somalia, Sudan dan Yaman turut menjadi saksi bagaimana kekuatan NATO telah merambah jauh, membawa kehancuran di balik janji kebebasan. Namun, semua ini hanyalah permulaan dari perubahan besar yang dibawa oleh mantra America First. Donald Trump mulai bergerak, mencabut Amerika dari keterikatan global yang selama ini dianggapnya lebih menguntungkan orang lain ketimbang rakyatnya sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia ditanggalkan, Perjanjian Iklim Paris ditinggalkan, Badan Hak Asasi Manusia PBB dibuang. Kini, Amerika bukan lagi pelayan bagi sistem internasional yang hanya menguras sumber daya tanpa memberi keuntungan nyata. Orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat Trump bahkan menginginkan sesuatu yang lebih besar, bukan sekedar mundur dari lembaga-lembaga global, tetapi keluar sepenuhnya dari NATO dan PBB. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai wacana, tetapi sebagai langkah logis berikutnya. Logikanya sederhana. Mengapa Amerika harus terus membiayai organisasi yang lebih banyak menuntut daripada memberi? Mengapa Washington harus menanggung beban sekutu yang enggan mandiri? Dan coba tebak siapa yang mendukung gagasan ini? Elon Musk, sahabat pertama Trump di dunia bisnis dan teknologi. Di platform X, tokoh konservatif Gunther Eagleman menuliskan, sudah saatnya untuk meninggalkan NATO dan PBB. Cuitan itu berseliweran di kalangan pendukung Trump. Namun yang membuatnya semakin menarik adalah balasan dari Elon Musk. Saya setuju. Jika miliarder paling berpengaruh di dunia mendukung ide ini, maka ini bukan omong kosong belaka. Ini adalah pertanda bahwa hegemoni global Amerika berada di ambang perubahan terbesar dalam sejarah modern. Walau bagaimanapun, apakah Trump memiliki wewenang hukum untuk secara sepihak mengeluarkan Amerika dari kedua organisasi tersebut? Dari sudut pandang hukum, Amerika Serikat sejatinya tidak bisa begitu saja meninggalkan NATO. Hal ini karena Undang-Undang Amerika Serikat mengharuskan persetujuan dari 2/3 mayoritas Kongres untuk keluar dari aliansi ini. Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa aturan ini tidak sepenuhnya kedap udara. Artinya, jika Trump benar-benar menginginkan untuk keluar dari NATO, ada celah hukum yang bisa ia manfaatkan. Ia bisa mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik diri, sehingga memicu perdebatan hukum yang pada akhirnya akan berujung di Mahkamah Agung. Dan apakah langkah semacam ini akan berhasil?
Itu masih menjadi pertanyaan besar, tetapi Trump telah berkali-kali membuktikan bahwa ia bukan tipe pemimpin yang mudah menyerah pada aturan yang menghalanginya. Adapun persoalan Amerika yang hendak keluar dari PBB, ini jauh lebih rumit. Piagam PBB tidak memiliki mekanisme bagi negara untuk mundur secara sukarela. Jika sebuah negara melanggar aturan, mereka bisa dikeluarkan, tetapi tidak ada prosedur resmi bagi anggotanya untuk mengundurkan diri. Namun, seperti biasa, Trump bisa saja mengambil jalan lain. Jalan yang lebih sederhana tetapi tetap efektif, yaitu Amerika Serikat berhenti muncul. Tanpa perlu pengumuman resmi, Washington hanya cukup tidak mengirimkan perwakilan ke pertemuan, tidak membayar iuran, dan tidak berpartisipasi dalam inisiatif PBB. Dengan cara ini, Amerika tidak benar-benar keluar, tetapi pada praktiknya PBB akan kehilangan kehadiran negara adidaya ini. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan. Apakah dampaknya jika Amerika benar-benar keluar dari NATO dan cabut dari keanggotaan PBB? Jawabannya sudah bisa kita tebak, bahwa tanpa Amerika, NATO akan segera kehilangan arti dan fungsinya sebab anggaran militer Amerika lebih dari 2 kali lipat gabungan seluruh sekutu NATO. Dengan kata lain, tanpa Washington, NATO praktis lumpuh. Tidak ada Amerika, berarti tidak ada NATO. Sementara itu, jika Amerika keluar dari PBB, maka China akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Beijing telah lama berusaha memperluas pengaruhnya di lembaga-lembaga internasional, menggunakan PBB untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Jika Amerika keluar, China akan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk membajak aturan dan badan-badan PBB, membentuk tatanan dunia yang lebih menguntungkan Beijing tanpa adanya Washington yang menghalangi. Sepanjang abad ke-20, dunia berada dalam tatanan bipolar di mana dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, membagi dunia ke dalam dua kubu yang saling berlawanan. Blok Barat dipimpin oleh Amerika dengan NATO sebagai perisainya. Sementara itu, Blok Timur bernaung di bawah Uni Soviet dengan Pakta Warsawa sebagai tandingannya. Tatanan bipolar ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Dunia yang hancur akibat perang menjadi ajang perebutan pengaruh antara dua kekuatan utama yang bertahan, yaitu Amerika Serikat yang muncul sebagai negara dengan ekonomi terkuat dan senjata nuklir, serta Uni Soviet yang memiliki wilayah luas dan pengaruh ideologi komunis yang berkembang pesat. Pada tahun 1949, Amerika Serikat bersama sekutunya membentuk NATO sebagai aliansi militer untuk menahan ekspansi Uni Soviet. Sebagai balasannya, pada tahun 1955, Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa yang beranggotakan negara-negara Eropa Timur yang berada di bawah pengaruh Moskow. Inilah yang kemudian membentuk Perang Dingin, sebuah era ketegangan ideologi, ekonomi, dan militer yang berlangsung selama beberapa dekade. Perang Dingin bukan hanya tentang persaingan senjata dan doktrin politik, tetapi juga perang pengaruh di berbagai belahan dunia. Amerika dan Uni Soviet terlibat dalam berbagai konflik proksi, seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Soviet di Afghanistan. Mereka juga bersaing dalam perlombaan senjata nuklir dan eksplorasi luar angkasa. Dengan momen puncaknya adalah keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik pada tahun 1957 dan pendaratan manusia pertama di bulan oleh Amerika pada tahun 1969. Namun demikian, pada akhir tahun 80-an, tatanan bipolar mulai runtuh. Uni Soviet menghadapi krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik di dalam negeri, terutama setelah kebijakan glasnost atau keterbukaan, dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi yang dicanangkan oleh Mikhail Gorbachev. Gelombang revolusi melanda negara-negara Eropa Timur yang selama ini berada di bawah pengaruh Soviet dengan kejatuhan tembok Berlin pada tahun 1989 yang menjadi simbol berakhirnya dominasi Soviet di Eropa. Puncaknya, Uni Soviet resmi bubar pada tanggal 26 Desember 1991 yang menandai berakhirnya era bipolar. Dengan runtuhnya Uni Soviet, dunia tidak lagi terbagi menjadi dua kekuatan besar. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya adidaya, menciptakan tatanan unipolar, di mana Washington memiliki kebebasan untuk menentukan arah politik dan ekonomi dunia tanpa ada lawan yang mampu menandinginya.
Era ini didominasi oleh ekspansi pengaruh Amerika Serikat melalui berbagai cara, termasuk intervensi militer di Timur Tengah dan Balkan, serta perluasan NATO hingga ke negara-negara bekas Pakta Warsawa seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko pada 1999. Di bawah tatanan unipolar ini, Amerika Serikat melancarkan serangkaian intervensi militer, termasuk Perang Teluk, invasi ke Afghanistan, dan perang di Irak. Kebijakan luar negeri Amerika bertumpu pada hegemoni global dengan dalih menyebarkan demokrasi dan melindungi kepentingan nasionalnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dominasi ini mulai goyah dan rapuh. Cina bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang semakin berani menantang pengaruh Washington. Sejak reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina tumbuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan mulai memperluas pengaruhnya melalui proyek-proyek seperti Belt and Road Initiative. Rusia, di bawah Vladimir Putin, juga kembali menunjukkan agresinya. Setelah mengalami krisis ekonomi di tahun 90-an, Rusia mulai bangkit kembali dengan aneksasi Crimea pada tahun 2014 dan intervensi militernya di Suriah sebagai bukti bahwa Moskow masih ingin mempertahankan pengaruh geopolitiknya. Selain itu, banyak negara lain, baik sekutu maupun rival Amerika, mulai menentukan arah mereka sendiri, tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan tunggal. Singkatnya, dunia kini bergerak menuju tatanan multipolar, di mana keseimbangan kekuasaan tersebar di antara berbagai pusat kekuatan. Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya pemain utama. Cina mengukuhkan posisinya di Asia, Rusia kembali menancapkan pengaruhnya di Eropa, dan kekuatan regional lainnya seperti India, Brasil, serta Turki mulai memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan geopolitik global. Era dominasi tunggal sudah mulai memudar, digantikan oleh sebuah dunia yang lebih kompleks dan penuh persaingan. Pertanyaannya sekarang, apakah tatanan dunia multipolar ini akan bertahan lama atau justru hanya sementara? Apakah setelah Trump lengser, Amerika akan kembali ke perannya sebagai pemimpin global seperti sebelumnya? Ataukah dunia sudah terlanjur berubah dengan banyak negara yang tidak lagi bergantung pada Washington? Dampaknya bisa sangat besar karena Trump masih akan berkuasa hingga tahun 2029, waktu yang cukup lama untuk mengguncang kebijakan luar negeri Amerika dan mengubah lanskap geopolitik secara permanen. Jika tren ini terus berlanjut, sekutu-sekutu tradisional Amerika bisa jadi akan mencari jalannya sendiri, sementara para pesaingnya semakin berani menantang dominasi Barat. Lantas, bagaimana dengan Asia? Apakah Trump akan tetap membela Taiwan, Filipina, Jepang, atau Korea Selatan? Kemungkinan besar tidak. Trump telah menunjukkan ketidaktertarikannya untuk mempertahankan sekutu-sekutu tradisional yang dianggapnya lebih banyak membebani Amerika daripada memberi manfaat. Maka, negara-negara tersebut kini harus mencari jalan mereka sendiri, membentuk aliansi baru, mencari mitra lain, atau membangun pertahanan yang lebih mandiri. Bagi mereka, dunia akan menjadi semakin kacau, karena tanpa payung perlindungan Amerika, para pengganggu regional bisa mulai menyelesaikan dendam lama mereka di medan perang. Sementara itu, negara-negara kecil yang dulu bergantung pada perlindungan Barat bisa saja ditelan oleh kekuatan yang lebih besar. Pada akhirnya semua ini tak berbeda dengan hukum rimba. Ketika raja melemah, persaingan untuk merebut takhta pun dimulai. Dalam kasus ini raja belum mati tetapi dia lebih lemah dari sebelumnya dan semakin tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar wilayahnya sendiri. Bagi dunia luar yang hanya mengamati dari kejauhan, perubahan ini mungkin sekedar tontonan yang menarik untuk diamati. Namun, bagi negara-negara yang berada di pusat konflik, ini adalah masa penuh ketidakpastian, di mana nasib mereka bisa berubah dalam sekejap.